Ana tidak pernah membuka pintu dengan tangannya. Setiap kali ia menyentuh sesuatu, ia harus segera mencuci tangan. Tetapi kemudian tangannya kembali kotor saat menutup keran air, sehingga ia harus mencuci tangan lagi. Germofobianya telah benar-benar menghancurkan hidupnya. Akhirnya, Ana memutuskan untuk menemui seorang dokter. Saat masuk ke klinik, ia menemukan bahwa tempat itu penuh dengan orang-orang yang memiliki OCD. Kasus yang paling parah adalah Jack, yang menderita gangguan kompulsif untuk mengumpat. Ia melontarkan kata-kata kotor kapan saja dan di mana saja. Dan semakin gugup dirinya, semakin parah keadaannya. Karena alasan itu, ia hanya bisa bekerja dari rumah dengan memelihara burung beo. Namun burung-burung beonya selalu dikembalikan karena satu-satunya hal yang mereka lakukan hanyalah menghina orang. Yang lebih aneh lagi adalah Nick. Obsesinya terhadap simetri. Ia membetulkan kacamatanya, memeriksa jam tangannya. Semua harus benar-benar simetris. Ia tidak pernah menginjak retakan saat berjalan dan selalu membawa tas untuk menutupi tempat yang tidak bisa ia lewati. Sebagai perbandingan, masalah Lisa tidak terlalu parah. Ia memiliki kompulsi verbal berupa pengulangan, sehingga harus mengulang setiap kalimat 2 kali. Semua pasien dengan OCD ini memiliki janji temu pukul 4.30 sore. Saat itulah perawat memberitahu mereka bahwa penerbangan dokter telah dibatalkan. Mendengar kabar buruk ini, kompulsi mereka semakin parah saat menunggu dokter. Nick yang memiliki fobia menginjak retakan, tiba-tiba menyarankan agar mereka saling membantu karena dokter tidak akan datang. Maka mereka memutuskan untuk mencoba terapi kelompok. Yang pertama adalah Jack dengan kompulsi mengumpatnya. Ia harus bertahan 3 menit tanpa mengucapkan kata-kata kotor. Tetapi semakin cemas ia, semakin parah gejalanya. Dan ketika ia mengalami episode, kondisi Lisa pun ikut terpicu. Tepat saat semua orang mengira mereka akan gagal, tiba-tiba mereka menyadari bahwa Jack telah berhenti mengumpat. Ia mulai mengganti kata-kata kotor dengan nama-nama ikan. Berikutnya adalah Ana. Mereka membawanya ke kamar mandi yang telah digunakan oleh ribuan orang. Untuk mengatasi germofobianya, mereka memutuskan untuk membuatnya menghadapi ketakutan terbesarnya. Ana ditantang untuk menahan diri agar tidak mencuci tangan selama 5 menit. Akhirnya Ana mengumpulkan keberaniannya dan mendekati toilet. Dengan dukungan semua orang, ia berhasil mengatasi ketakutannya dan bertahan selama 5 menit penuh. Yang ketiga adalah Nick. Mereka sengaja menuntunnya ke sebuah karpet bergaris dan tiba-tiba mendorongnya ke atasnya. Tetapi Nick dengan lincah berhasil menghindari setiap garis, lalu matanya ditutup dan ia dipaksa untuk menginjak langsung di atas retakan. Saat penutup matanya dibuka, ia menyadari bahwa menginjak retakan ternyata tidak semenakutkan itu. Namun transformasi paling mengejutkan adalah milik Lisa. Dengan fokus membantu orang lain, ia terdistraksi dari kompulsinya sendiri dan tidak mengulang satu kalimat pun sepanjang proses. Sebelum pergi, mereka membuat grup dukungan lewat chat dan sepakat untuk bertemu setiap bulan untuk sesi terapi kelompok. Setelah semua orang pergi, Jack kembali ke klinik psikologi. Ternyata dialah sang psikolog. Ia dengan sengaja mengatur sesi terapi ini dengan harapan bisa menyembuhkan dirinya sendiri sambil menyembuhkan orang lain. Film ini berjudul Tok Tok, rilis tahun 2017.